Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Valentino. Saya dari kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Topoyo. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru kepada saya. Tugas yang pertama yaitu macam-macam gaya pada benda. Yang pertama yaitu gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa. Simbol gaya berat yaitu W dan dirumuskan W sama dengan M kali G. Keterangan: W sama dengan gaya berat dalam kurung N, M sama dengan massa benda dalam kurung kilogram, G sama dengan gravitasi bumi dalam kurung meter per second kuadrat. Gaya berat bekerja pada titik pusat massa dan arah gaya selalu menuju ke pusat bumi. Contohnya, sebuah balok di atas meja, karena balok itu titik massanya di tengah, maka gaya berat itu dimulai dari tengah dan mengarah ke pusat bumi. Walaupun baloknya miring, maka gaya berat pun tetap harus mengarah ke pusat bumi, yaitu ke bawah. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi akibat benda yang menekan bidang dengan simbol N atau normal. Arah gaya normal selalu tegak lurus bidangnya. Gaya normal didefinisikan sebagai gaya sentuh suatu bidang permukaan terhadap benda yang menempel atau menekan pada bidang tersebut. Secara matematis, gaya normal tidak dapat ditulis secara tetap, karena besarnya gaya normal tergantung pada posisi dan keadaan benda serta bidangnya. Yang ketiga, gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali didefinisikan sebagai gaya yang ditimbulkan oleh tali untuk menarik atau menahan benda. Seperti halnya gaya normal, gaya tali tidak memiliki persamaan yang tetap karena besarnya gaya tali tergantung pada posisi tali ketika menarik atau menahan benda. Arah gaya tali selalu menarik benda. Contohnya, 3 buah balok dihubungkan oleh tali 1 dan tali 2. Selanjutnya, ketiga balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar F sehingga menyebabkan tali tersebut tegang. Yang keempat, gaya gesek. Gaya gesek didefinisikan sebagai gaya sentuhan antara dua bidang permukaan, yaitu permukaan benda dan permukaan bidang lintasan yang timbul karena adanya kekasaran permukaan bidang tersebut. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ada 2 macam gaya gesek, yaitu yang pertama gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda pada saat benda tersebut tepat akan bergerak. Dan yang kedua, gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda pada saat benda tersebut bergerak relatif terhadap lintasan. Yang kelima, ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang terjadi pada benda yang bergerak melingkar. Arah percepatan sentripetal selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan. Persamaan gaya sentripetal yaitu Fs sama dengan mv kuadrat per r sama dengan m kali w kuadrat, per r. Keterangan: Fs sama dengan gaya sentripetal, m sama dengan massa benda dalam kurung kilogram, v sama dengan kecepatan linear dalam kurung meter per second, r sama dengan jari-jari lingkaran dalam kurung meter, w sama dengan kecepatan sudut dalam kurung rad per s. Soal yang kedua, analisis masalah dinamika partikel dalam kurung gerak melingkar variabel dan ayunan konis, benda yang dihubungkan melalui katrol, dan berat benda di dalam lift. Yang pertama, gerak melingkar vertikal. Contohnya, sebuah batu yang diikat dengan seutas tali kemudian diputar secara vertikal. Pada saat benda berada di titik terendah, tegangan tali yang kita rasakan cukup besar. Namun, seiring benda bergerak melingkar ke atas, tegangan tali yang kita rasakan semakin lama semakin kecil dan puncaknya. Ketika benda mencapai titik tinggi, tegangan tali hampir tidak dapat kita rasakan sama sekali. Yang kedua, ayunan konis. Ayunan konis adalah putaran sebuah benda yang diikat pada seutas tali
Ujung atas tali diikat pada suatu titik tetap dan benda diputar mengitari permukaan bentuk kerucut. Ayunan konis disebut ayunan kerucut karena bentuknya seperti bangun ruang kerucut. Yang ketiga, benda-benda yang dihubungkan dengan katrol. Konsep gerak benda pada sistem katrol pada dasarnya sama dengan konsep gerak benda yang dihubungkan tali di bidang datar. Yang keempat, berat benda dalam lift. Ketika kita berada di dalam lift yang bergerak naik, badan kita akan terasa berat. Namun sebaliknya pada saat lift bergerak turun, badan kita akan terasa lebih ringan. Sekian video presentasi dari saya. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.